Kembali kita kepada perkara nasab tadi. Nah, kemuliaan nasab kepada Nabi SAW diakui oleh seluruh kaum muslimin, dan nasab kepada Nabi itu ada efek hukum. Apa efek hukumnya? Efek hukumnya orang yang bernasab kepada Nabi tidak halal memakan atau menerima zakat. Di Nabi dan keluarga Nabi tidak menerima. Ingatkan kisah cucu Nabi, salah seorang cucu Nabi, Hasan atau Husain, mengambil sebutir buah kurma zakat. Ketika Nabi sedang membagikan zakat, mendekat cucu beliau, diambilnya satu. Ya, anak kecil namanya, dia ambil, dia masukkan ke dalam mulutnya. Sampai baru di dalam mulut, belum sempat tertelan oleh cucu beliau, ditahan tangannya oleh Nabi, dimasukkan oleh Nabi, jarinya dikeluarkan. Kata Nabi, "Ama alimta, tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad tidak halal makan zakat, menerima zakat?" Itu efek. Nah, jadi jangan hanya dikatakan ini hanya kehormatan saja, tapi ada ketentuan hukum. Dan setiap orang yang bernasab kepada Nabi SAW memikul tanggung jawab kemuliaan nasab itu. Jadi itu bukan sebagai kartu VIP itu. Dari umat mereka mendapatkan keberkahan di dalam salawat, di mana setiap salat mereka membaca salawat dan masuk di dalamnya keluarga Nabi SAW. Walaupun nanti ada perbedaan apakah itu sampai hari kiamat nasab ini terus menyambung, atau sebenarnya yang mendapatkan kemuliaan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehormatan dijamin dengan nasab itu, apakah sebatas Hasan dan Husain atau turun ke bawah? Ada di antara ulama pendapat cuma ahlul kisah saja, yaitu yang dipanggil oleh Nabi ketika hendak bermubahalah dengan orang Nasrani dari Najran. Tapi jumhur ulama, banyak ulama mengatakan keturunan beliau sampai hari ini yang sabit dari Nabi SAW betul mendapatkan kemuliaan itu dan berlaku hukum tidak menerima zakat tersebut sampai sekarang. Nah, artinya apa? Kemuliaan nasab kepada Nabi itu membawa amanah, bukan sebagai hak istimewa untuk menganggap diri memiliki kelas tertentu di tengah masyarakat. Karena itu tugas kita apa? Menghormati mereka dalam batasan-batasan yang ditunjukkan oleh syariat. Jadi jangan ghulu. Nah, sedangkan nasab-nasab lain berdasarkan kepada hadis ini munqati'un yaumal qiyamah, terputus di hari kiamat. Artinya apa? Masing-masing akan berfikir tentang dirinya. Nanti di hari akhir perkara nasab tidak lagi menjadi alasan untuk terselamatkan. Bagaimana itu terjadi? Iya. Bukankah orang akan lari dari pasangan? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi di hari kiamat kelak tidak ada dipertanyakan nasab siapa, kecuali yang tidak terputus adalah nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufiqa fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Jadi ketika manusia telah dibangkit kelak, tidak ada lagi nasab antar mereka. Mereka tidak saling mempertanyakan ambo anak siapa dan berbagai macam. Masing-masing bertanggungjawab atas karena itu, apa pesan kita terkait dengan ini? Walaupun kita bernasab kepada ulama besar sekalipun, kepada orang saleh, ingat masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal yang kita perbuat. Jadi jangan berharap pertolongan nasab nanti dahulu. Wah, ambo dulu orang Syiah, ada kesinan paynya itu. Dalam surah Al-Mu'minun, fa idza nufiqa fis sur, ketika ditiup lagi sangkakala, manusia bangkit setelah hari kiamat, setelah kehancuran di saat hari kiamat, kemudian semua manusia meninggal, mati, kemudian dibangkit lagi. Wala ansaba bainahum, tidak ada nasab antar mereka. Wala yatasaalun, mereka tidak saling bertanya, mana bapak saya? Ya itulah. Mana anak saya, mana istri saya, mana kawan, mana sahabat, mana saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Tetapi ingat, ada pula yang mengatakan kalau begitu tidak ada berguna. Tidak akan berguna nanti kapan? Ketika saat terbukanya syafaat. Tentu akan berguna. Ya, ada pula yang mengatakan tidak berguna nasab sama sekali dari kiamat. Oh, tidak. Kalau ada ibu dan anak, bapak dan anak, anak dengan orang tua, akan memberikan syafaat satu sama lain setelah syafaat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum syafaat Rasulullah, belum ada yang bisa saling memberikan syafaat satu. Nah, itulah pentingnya nasab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasab beliau berasal dari pernikahan. Nah, dari silsilah atau ranji nasab Nabi, saya sudah katakan dalam pertemuan yang lalu, terbagi kepada 3. Yang pertama adalah nasab ranji silsilah yang disepakati oleh para ahli sejarah, para ulama, para ahli nasab, yaitu dari Rasulullah sampai kepada Adnan. Itu muttafaq alaih. Kemudian berikutnya, bagian yang kedua adalah ikhtilaf, yaitu dari Adnan sampai ke Ibrahim. Ikhtalafu, mereka berbeda pendapat dalam penyebutan, dalam dahulu kemudian berbagai macam. Dan yang ketiga adalah yang memang tidak benar, yaitu dari Ibrahim sampai ke Adam. Tidak ada jalan untuk membenarkan. Jadi yang sepakat sampai Adnan itu mulai dari ayah beliau
Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai di situ ittifaq, sepakat. Sedangkan di atas Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalam ikhtilaf, tidak sepakat itu. Namanya kadang dahulu kemudiannya. Dan dari Ibrahim alaihissalam sampai kepada Adam alaihissalam tidak ada jalan bagi kita untuk menerima benarnya itu. Jadi kalau awak nanyontai ndak, saya kalau nang ketiga itu.